Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Mahfi Ramadan. Saya sebagai moderator dan presenter di presentasi kali ini. Dan berikut adalah nama-nama dari teman kelompok saya. Saya Jisaya Raka Sansabila Harun Sali. Saya Muhammad Ramanda Putra. Saya Jessica Excella Madika. Saya Mahfuz Hamdi. Baik, di sini materi pertama yang berjudul Psikologi pada masa Yunani kuno yang akan dijelaskan oleh teman saya itu Aira. Aira, silahkan. Baik, psikologi pada masa Yunani kuno. Ilmu psikologi mulai dideklarasikan pada tahun 1872 oleh Wilhelm Wundt. Boyere 2006 menyebutkan 3 hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno. Yang pertama, metafisika. Wacana mengenai apa realitas itu dan apa substansi yang mendasari semua realitas merupakan salah satu wacana yang diperbincangkan oleh banyak filsuf. Pandangan materialisme dan idealisme kemudian muncul secara face to face. Yang kedua yaitu epistemologi, wacana mengenai apa yang menjadi sumber mengemuka. Empirisme memandang bahwa pengetahuan indrawi merupakan pengetahuan objektif dan dapat dipercaya. Sebaliknya, rasionalisme menganggap pengetahuan indrawi tidak konsisten dan pengetahuan rasional yang dapat dipercaya kebenarannya. Yang ketiga, moralitas. Wacana mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Wacana ini memunculkan pandangan hedonisme bahwa hal baik itu adalah hal yang menyenangkan dan sinisme adalah hal baik jika mengandung nilai termasuk nilai ketuhanan. Next. Pendapat para tokoh atau filsuf di masa Yunani kuno. Yang pertama yaitu Thales pada tahun 625 sampai 547 sebelum Masehi, menekankan bahwa pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supernatural. Thales berusaha mencari elemen dasar yang ada di alam semesta dan menyimpulkan bahwa elemen dasar tersebut adalah air. Yang kedua, Heraklitus pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi, menganggap bahwa realitas itu dalam proses menjadi becoming. Baginya, yang pasti adalah perubahan. Menurutnya, segala sesuatu yang berada di antara dua kutub. Pemikiran Heraklitus, walaupun ditunjukkan untuk gejala-gejala alam, tapi relevan dengan ilmu psikologi. Yang ketiga yaitu Hippocrates pada tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi, menjelaskan bahwa semua penyakit baik mental maupun fisik disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, bukan karena faktor-faktor supernatural. Karena faktor penyebabnya adalah faktor alamiah, maka cara pengobatannya pun harus menggunakan metode alamiah. Next. Peran filsafat pada perkembangan ilmu psikologi memberikan acuan untuk berpikir secara sistematis sebagai batasan agar tidak melanggar norma, berperan dalam eksistensialisme, membuat ilmu psikologi lebih manusiawi, mengangkat asumsi dan fungsi kritik, refleksi teori-teori sosial kontemporer, merefleksikan konsep-konsep, menjelajah bidang psikologi lainnya yang belum tersentuh. Oke, materi yang kedua yaitu psikologi dari masa Helenistik sampai masa kegelapan yang akan dibacakan oleh Saudari Jessica. Saudari Jessica, silakan. Baik, pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggalkan dunia. Momen itu seringkali disebut sebagai awal masa Helenistik. Pada masa Helenistik, masyarakat Yunani kuno menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai yang bersifat praktis. Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi karena lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi. Di dunia barat, abad pertengahan atau medieval,
dimulai pada tahun 476 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Romawi hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel, dan berakhir pada tahun 1453 Masehi. Menurut Greenwood, tahun 2009, abad pertengahan ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan, pertengahan yang ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan, dan akhir abad pertengahan yang ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan atau Renaissance. Pada masa ini disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Age. Next, pemikiran pada masa Helenistik. Yang pertama, skeptisisme, yaitu didirikannya oleh Pyrrho 360 sampai 270 sebelum Masehi, menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Yang kedua, Epikureanisme, didirikan oleh Epicurus 341 sampai 270 sebelum Masehi, merupakan respons terhadap kaum skeptis dan sinis yang berkembang pada saat itu dengan tujuan ingin mengembalikan marwah dari filsafat. Yang berikut, sinisme, yaitu didirikan oleh Antisthenes 445 sampai 365 sebelum Masehi, merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada akan kehidupan. Kemudian Stoicism, didirikan oleh Zeno 333 sampai 264 sebelum Masehi, merupakan respons terhadap kaum skeptis dan sinis yang berkembang pada saat itu dengan tujuan ingin mengembalikan marwah dari filsafat. Next. Baik, itu tadi adalah materi kedua, dan berikutnya materi ketiga yaitu abad pertengahan akan dijelaskan oleh Saudara Ramanda Putra. Untuk Saudara Ramanda Putra dipersilahkan. Baik, meskipun abad pertengahan disebut dengan masa kegelapan, tetapi banyak ilmuwan muslim yang masih mengembangkan ilmu psikologi ini. Ilmuwan muslim menyebut ilmu itu sebagai ilmu an-nafs. Ilmu an-nafs atau ilmu psikologi yang berkembang ketika itu tidak seperti ilmu psikologi pada umumnya. Ilmu ini terpisah berdasarkan psikiatri dan kedokteran dan hanya membahas perilaku dan proses mental manusia. Pada saat itu, ilmu an-nafs mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi psikologi, psikiatri, dan neuroscience. Muhammad 2008. Dewa Rase dan Abu Talib. Pada ketika itu, ilmu an-nafs telah berkembang menggunakan pesat. Salah satu bukti perkembangan ilmu an-nafs tersebut telah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa. Syekh pada tahun 2002 menjelaskan bahwa rumah sakit jiwa Ashlum telah berdiri dalam awal abad ke-8 pada Fez, Maroko. Pada masa abad pertengahan di Eropa, ilmu itu tidaklah terlalu berkembang dikarenakan adanya pengaruh agama di dalam pemikiran para filsuf, sehingga orang tidak dapat dengan bebas menyatakan pendapat. Yang next, tokoh-tokoh muslim dalam perkembangan psikologi. Yang pertama adalah Al-Kindi, kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Sina, keempat Ibnu Rushd, dan kelima Ibnu Khaldun, keenam Al-Balqi, ketujuh Al-Ghazali, dan yang ke-8 Ar-Razi. Ya, next. Baik, itu tadi materi ketiga, dan berikutnya adalah materi keempat, masa Renaissance di Eropa, yang akan dijelaskan oleh Saudara Makbul Hamdi. Untuk Saudara Makbul Hamdi dipersilakan. Terima kasih. Masa Renaissance di Eropa. Zaman Renaissance ini dikenal sebagai zaman di mana kembalinya kebebasan dalam berpikir. Pada saat ini, pandangan ilmu disebut sebagai anthropocentris, atau segala sesuatu diukur melalui mata manusia, bukan lagi oleh pandangan Tuhan. Dalam masa ini, manusia membagi pandangan anthropocentris sebagai dua bagian, yaitu naturalis dan individualis.
pola pikir manusia pada saat ini lebih mekanistik, dan juga di zaman inilah pemikiran tentang knowledge didiskusikan, yang membuat ilmu dan metode ilmiah berkembang pesat. Pada masa ini juga banyak terbentuk pemikiran manusia yang baru dan terlepas dari pemikiran tentang agama. Masa Renaissance di Eropa, karena pada masa ini pandangan sudah tidak dibatasi dan terbatas dari genggaman agama, sehingga orang-orang sudah dapat dengan bebas mengutarakan pendapatnya dan membuat ilmu pada masa ini berkembang dengan pesat. Salah satu tokoh pencetus Renaissance adalah Johann Louis Vives. Vives berbicara tentang kebijaksanaan. Menurutnya, kebijaksanaan dapat diperoleh jika mengingat dan mempelajari pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui. Pemikiran mengenai filsafat ilmu. Empirisme merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa manusia hanya bisa memperoleh dengan observasi dan pengalaman. Rasionalisme merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pikiran atau rasio. Positivisme menganggap bahwa puncak pengetahuan itu adalah knowledge of the correlation of observable. Baik, itu tadi adalah materi keempat yang dijelaskan oleh Saudara Makbul, dan berikutnya adalah materi kelima, yaitu pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu yang dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, pada masa setelah ilmu didirikan oleh William Wundt, ada dua aliran, yaitu strukturalisme dan fungsionalisme. Strukturalisme didirikan oleh Edward Bradford Titchener pada tahun 1867 sampai 1927 sampai 1927. Titchener lebih fokus pada struktur risis kesadaran pandangan. Titchener tampak lebih tertarik terhadap elemen-elemen daripada analisis. Wundt justru tertarik pada upaya penyatuan elemen-elemen kesadaran dan menjadi kesadaran yang kompleks. Introspeksi Wundt bersifat kuantitatif dan terukur, sedangkan introspeksi Titchener bersifat subjektif dan kualitatif. Elemen kesadaran yaitu sensasi, elemen dari persepsi. Kesan, elemen dari ide, dan efeksi, elemen dari emosi. Sensasi merupakan elemen persepsi yang terjadi ketika dihadapkan pada objek fisik yang ada di lingkungan. Fungsional, pada akhir abad ke-19 sampai awal ke-20, berbagai pemikiran psikologi banyak bermunculan. Salah satunya adalah fungsionalisme. Fungsionalisme didirikan oleh William James pada tahun 1824 sampai 1910. Berbeda dengan Wundt yang fokus pada kesadaran dan Titchener pada struktur kesadaran, William James lebih fokus pada fungsi kesadaran. Ini adalah sejarah didirikannya psikologi sebagai ilmu oleh William Wundt. Wundt melakukan eksperimen tentang kesadaran menggunakan metode eksperimental introspection. Wundt juga melakukan penelitian independen tentang pengukur pikiran, thought meter. Pengukur pikiran ini merupakan instrumen yang mengukur kemampuan seseorang untuk memproses dua rangsangan secara bersamaan. Dengan menggunakan pengukur pemikiran, Wundt menentukan bahwa ketika pendulum melewati titik tertentu, bel berbunyi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta penelitian mampu mengambil keputusan secara konsisten. Artinya, peserta dapat merasakan dua rangsangan sekaligus, satu perasaan ketika melihat posisi bandul setelah mendengar bel. Perkembangan psikologi sebagai ilmu yang mandiri mendapat reaksi beragam. Beberapa tahun kemudian, beberapa laboratorium, kursus, dan sekolah yang berhubungan dengan psikologi lahir baik di Eropa maupun Amerika. Ini adalah karakteristik fungsionalisme. Fungsionalisme menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran. Ingin memahami fungsi kesadaran, menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Fungsionalisme ingin memperluas ruang lingkup penelitian psikologi, juga memberikan perhatian pada motivasi yang berpengaruh pada proses mental dan perilaku manusia, dan mengakui proses mental dan perilaku merupakan subjek yang legitimate. Introspeksi diri merupakan salah satu metode untuk memahaminya. Fungsionalisme tertarik pada perbedaan individu daripada persamaan individu.
Berikut adalah tokoh dan pemikirannya dalam aliran strukturalisme dan fungsionalisme, serta kritik dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu psikologi. 1. William James. James menyampaikan banyak kritik terhadap psikologi Wundt, salah satunya mengenai perhatian Wundt terhadap elemen-elemen kesadaran. 2. Hugo Münsterberg. Keinginan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan secara sadar, tapi keinginan itu merupakan produk dari aktivitas tubuh sehingga tidak mungkin bisa dikendalikan. Münsterberg biasa menggunakan terapi sugesti, sempat juga menggunakan terapi hipnotis. Yang ketiga, Granville Stanley Hall. Merupakan pendiri jurnal psikologi pertama di Amerika Serikat. Pendirian sekaligus presiden pertama dari American Psychological Association. Memperkenalkan pemikiran psikoanalisis Sigmund Freud dan Karl University, banyak menghasilkan dokter dalam bidang psikologi. 4. John Dewey. Menganggap penting pengalaman, dan dalam situasi yang alamiah suatu pengalaman harus dipahami. Kelima, James McCutcheon. Psikologi akan sulit memperoleh kepastian dan keakuran kecuali menggunakan eksperimentasi dan pengukuran. Sebagai psikologi akan bermakna jiwa guna kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Itu tadi adalah presentasi yang bisa kami bawakan dari kelompok 2 di dalam mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Sekian dan terima kasih.